Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita sering ingatkan, tak lupa untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat kita bahwa hadirnya kita di sini benar-benar dalam rangka untuk thalabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang keluar menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Tak lupa kita doakan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan terlaksananya kegiatan thalabul ilmi ini. Semoga beliau-beliau yang terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam beserta sholawat semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang dosa-dosa besar yang ada ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambilkan dari kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Memasuki dosa yang ke-12, Al-Kabiratu Tsaniyatu Asyarah, dosa yang ke-12, Az-Zina, yaitu dosa zina. Az-Zina, dosa zina, bukan Az-Zinah. Kalau zinah itu artinya perhiasan, itu kalau artinya zinah ada tak marbutahnya. Zinatun, zinah itu artinya perhiasan. Kalau zina memakai alif, maka artinya adalah zina. Jangan salah salah ucap. Kalau zinah pakai tak marbutah, zinah, zinatun itu artinya perhiasan. Zinatul hayatid dunya berarti perhiasan kehidupan dunia.
Zina itu perhiasan. Contoh perhiasan itu napa? Cincin, kalung bagi perempuan. Kalau masker niki kebutuhan apa perhiasan? Zina. Tapi kalau az-zina dengan nun panjang itu artinya zina. Wa ba'duhu akbaru itsman min ba'din, dan sebagian dari zina itu dosanya lebih besar dari zina yang lain. Artinya dari judul ini yang kemudian ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa zina itu dosanya tidak sama antara zina yang satu dengan zina yang lain. Sebagaimana dosa pencurian itu tidak sama antara pencurian yang satu dengan pencurian yang lain. Mencuri 1 ekor ayam dengan mencuri uang 2 miliar itu jelas berbeda. Meskipun sama-sama mencuri, dosanya itu berbeda. Maka sama halnya dengan zina. Zina, antara zina yang satu dengan zina yang lainnya itu ada perbedaan dalam masalah dosa. Maka Imam Az-Zahabi menuliskan judul di sini, wa ba'duhu akbaru itsman min ba'din, dan sebagian dari zina itu lebih besar dosanya daripada zina yang lain. Lebih besar dosanya dari zina yang lain. Artinya ada zina yang dosa besar, ada zina yang lebih besar daripada zina tersebut. Bahkan ada zina yang dosanya amat sangat besar. Jadi zina ekonomi, zina VIP, ini zinanya beda. Zinanya, dosanya beda. Meskipun cara melakukannya sama, tapi kepada siapa dia melakukan, inilah yang kemudian bisa menyebabkan tingkatan zina itu beda. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada tulisan yang kemudian dikarang oleh Imam Az-Zahabi tentang dalil-dalil diharamkannya zina. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah kalian semua dekati az-zina, zina. Di sini tulisan zinanya dengan menggunakan alif yang bengkong. Kalau bahasa pesantren itu namanya alif bengkong. Nah, sementara di sini alif lurus. Alif bengkong lawan katanya alif lurus. Tulisan secara kaidah imla, secara tulisan biasa itu menggunakan alif lurus. Tetapi tulisan dalam mushaf itu menggunakan alif yang tidak lurus, alif yang menyerupai huruf ya, alif yang bengkong. Ini memang sering terjadi karena penulisan dalam kaidah imla itu terkadang berbeda dengan tulisan di Rasm Utsmani. Karena tulisan di Rasm Utsmani itu sudah sejak zaman Nabi SAW seperti ini tulisannya. Kita nggak bisa merubah-rubah. Seperti ini tulisannya. Yang berubah itu hanya pada titik dan harokat, itu berubah. Zaman Nabi Al-Quran itu tidak ada titik. Saged maos mboten enten titik, lawang kadang mboten enten harokate mawon, bingung napa malih mboten enten titik. Maka kemudian diberilah titik untuk memudahkan membaca. Islam semakin menyebar, ternyata kemudian ada titik saja masih kesulitan untuk baca, maka diberikan harokat, baris atas, baris bawah, ada fathah, kasrah, dhammah, sukun. Harokat itu masih ada yang keliru, maka ada tambahan tasdid atau syiddah. Maka syiddah itu harokat tambahan. Itu masih banyak yang keliru. Sekarang itu ada tambahan warna. Maka ada Al-Quran warna berdasarkan tajwid. Sekarang tidak cuma warna, ada Al-Quran yang bisa bunyi diklik. Iqra bismi apa ya? Klik bismi rabbika. Muncul suara. Itu perkembangan zaman.
Nah, di Rasm Utsmani itu tulisan zina itu menggunakan alif yang enggak lurus. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana fahisyah, adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jangan kalian dekati zina. Jangan kalian mendekati zina. Hakikat yang dilarang sebenarnya adalah pada zinanya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang mendekatkan kita kepada zina juga Allah Subhanahu wa taala larang. Dan inilah kemudian yang menjadi kaidah dalam fikih yang kemudian disebut dengan sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah atau sadduz dzara'i', yaitu mencegah suatu yang haram dengan melarang jalan menuju keharaman. Mencegah perbuatan haram dengan cara melarang perbuatan yang menyebabkan pada keharaman. Maka kaidah fikihnya kemudian mengatakan ma la yatimul haram illa bihi fatarkuhu wajib. Perkara itu tidak sempurna, perkara yang haram tidak sempurna karena perkara itu, maka meninggalkan perkara itu adalah wajib. Perkara di mana yang haram tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara itu, maka meninggalkan perkara itu adalah wajib. Ada sesuatu yang haram. Haram ini tidak sempurna keharamannya kecuali melalui jalur A. Maka melalui jalur A, meninggalkan A itu hukumnya wajib. Meskipun hakikatnya A itu boleh. Pada dasarnya hukum asalnya perbuatan A itu boleh. Tetapi karena yang haram tidak sempurna kecuali dengan perkara A tersebut, maka meninggalkan perkara A hukumnya wajib. Inilah yang dikatakan oleh kaidah fikih ma la yatimul haram illa bihi fatarkuhu wajib. Perkara yang keharaman tidak sempurna lantaran kecuali dengan perkara itu, maka meninggalkan perkara itu hukumnya wajib. Artinya disinilah berlaku kaidah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan wala taqrabuz zina. Zina tidak sempurna kecuali dengan satu hal, maka meninggalkan satu hal itu hukumnya wajib. Zina itu tidak bisa sempurna ada zina kecuali dengan pacaran, maka meninggalkan pacaran hukumnya wajib. Zina itu tidak sempurna kecuali didahului dengan WA sayang-sayangan misalnya, maka meninggalkan WA sayang-sayangan itu hukumnya wajib. Zina tidak sempurna zina kecuali dengan memegang-megang, maka meninggalkan megang-megang itu hukumnya wajib. Zina tidak sempurna kecuali melotot, dengan didahului melotot kemudian sambil membayangkan, maka melotot sambil membayangkan, meninggalkannya hukumnya wajib. Itulah kaidah fikih ma la yatimul haram illa bihi fatarkuhu wajib. Perkara haram, suatu perkara yang mana keharaman tidak sempurna kecuali dengan perkara itu, maka meninggalkan perkara itu hukumnya wajib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung tembak, tidak hanya kemudian lafadznya wala, dan janganlah kamu tazni misalnya, janganlah kamu berzina, tetapi Allah langsung wala taqrabu az-zina, jangan dekati zina. Artinya segala jalan yang mampu mengantarkan kepada zina, maka meninggalkannya hukumnya
wajib. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi yang di sini masih jomblo menginginkan nikah, jangan ambil jalan dengan mendekati zina. Kalau cara yang dia tempuh kemudian sudah diawali dengan jalan yang mendekatkan kepada perzinaan, maka kebarokahan nikah itu kemudian bisa jadi berkurang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina, dan orang-orang yang la yad'una, mereka tidak berdoa, mereka tidak meminta ma'allahi, bersama permintaan dia kepada Allah, ilahan akhar, ilah Tuhan yang lain. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan lain di samping dia berdoa kepada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh manusia yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan hak, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Wala yaznun, dan orang yang tidak berzina. Orang-orang yang tidak menyembah atau tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa orangnya yang melakukan itu, menyembah kepada selain Allah, kemudian membunuh manusia tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh syariat, dan dia kemudian berzina, maka siapa orangnya yang melakukan tiga perkara itu, yalqa athama, dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Ada ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kemudian dia berdoa kepada selain Allah, meskipun dia juga berdoa kepada Allah. Dia memang berdoa kepada Allah, tetapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Dia memang menyembah kepada Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah. Dia memang berdoa agar dagangannya laris, tapi dia juga minta pengelarisan kepada selain Allah. Dia kemudian memohon perlindungan kepada Allah, tapi dia juga minta pangreksa kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh, dia berzina, maka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berat. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaf'al dzalika, wa, dan man, siapa saja, yaf'al, melakukan, dzalika, perbuatan itu, yalqa athama, maka dia akan diberikan hukuman yang berat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68. Dalil yang kedua yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi. Dalil yang ketiga yang kemudian diungkap oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa besarnya zina, tentang besarnya dosa zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani, az-zaniyatu, perempuan yang zina, waz-zani, laki-laki yang zina. Di sini lafadznya disebutkan perempuan dulu. Az-zaniyatu, perempuan pezina,
wazani, dan laki-laki yang berzina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan perempuan dulu kalau berzina? Karena biasanya yang berzina kebanyakan adalah perempuan. Maka di sini dikatakan az-zaniyatu, perempuan atau laki-laki yang banyak berzina? Perempuan. Siapa yang kemudian menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat lokalisasi? Perempuan. Nah, maka az-zaniyatu, banyak yang berzina itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Berbeda dengan pencuri. Kalau pencuri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Allah sebutkan pencuri laki-laki dulu karena yang biasanya banyak mencuri itu adalah laki-laki. Koruptor-koruptor itu laki-laki atau perempuan? Banyaknya laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman as-sariqu dulu, baru kemudian was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Tapi kalau dalam masalah perzinaan itu perempuan dulu, karena banyak yang berzina, baik zina hakiki maupun zina kecil. Coba siapa yang banyak zina kecil itu? Perempuan. Siapa yang kemudian banyak mengumbar aurat? Perempuan. Ya, laki-laki yang mengumbar aurat itu paling-paling pas sepak bola, karena celananya pendek di atas lutut, itu aurat. Tapi kalau perempuan keluar dari masjid di sana, yang banyak memperlihatkan aurat adalah perempuan. Nah, ini kelemahan perempuan itu ada pada menjaga aurat. Tapi kelemahan laki-laki itu ada pada, yaitu ingin memiliki harta dengan cara yang tidak benar. Itu kelemahan laki-laki. Dan kelemahan perempuan itu ada pada sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu, perempuan yang zina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka pukullah, cambuklah, kulla wahidin minhuma, setiap satu dari keduanya, mi'ata jaldah, sebanyak 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, dan jangan merasa belas kasihan fi dinillah, dalam menegakkan hukum Allah. Tentu ini berlaku pada negara yang kemudian memperlakukan syariat Islam. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah. Dan kita tidak bisa kemudian secara pribadi, sampean zina ini tak antemi ping 100. Tidak bisa. Ini ada tata cara yang panjang dijelaskan oleh fikih. Tidak semua orang boleh mengeksekusi. Kalau semua orang boleh mengeksekusi, eksekusi, kemudian selesai misalnya, kemudian B datang, saya mau mengeksekusi, tadi sudah dieksekusi sama orang andel Rene tak. Nanti ada 5 orang seperti itu, jadi 500 kali, dan ini zalim. Kalau sudah 500 kali, padahal 100 kali, dengan cara-cara yang kemudian sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Pembahasan kita nggak ke sana, tetapi pembahasan kita adalah bahwa zina itu dosa besar sampai Allah berikan hukuman khusus di dunia. Karena salah satu ciri dosa itu adalah dosa besar, kalau dosa itu ada hukuman tertentu di dunia atau ada ancaman khusus di akhirat. Kalau ada dosa, yang dosa itu Allah sebutkan hukuman tertentu di dunia, atau Allah ada berikan ancaman khusus di akhirat, menunjukkan dosa itu adalah dosa yang tidak main-main, yaitu dosa besar. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini surat An-Nur ayat yang kedua. Kemudian dalil yang keempat bahwa zina itu adalah dosa besar, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau menuliskan dalil yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zani, laki-laki yang berzina, la yankihu, tidak boleh menikah, illa zaniatan, kecuali kepada perempuan yang berzina. Orang laki-laki yang berzina itu kalau nikah, nikahnya sama perempuan yang
suka zina juga. Kalau laki-lakinya suka zina, maka menikahnya dengan perempuan yang suka zina. Kalau laki-lakinya zinanya sekali dengan seorang perempuan, maka menikahnya dengan perempuan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan." Orang yang berzina itu tidak menikah kecuali dengan yang berzina pula. Au musyrikatan, atau menikah dengan orang-orang musyrik. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk, satu keputusan bahwa perempuan atau laki-laki yang berzina padahal dia itu mukmin dan dia masih sebagai seorang mukmin, kalau menikah sama pezina, kalau tidak mau sama pezina, sama orang-orang musyrik, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan masuk ke dalam neraka jahanam. Zina nikahnya sama yang berzina. Maka kemudian kalau laki-laki zina 1 kali atau 2 kali dengan seorang perempuan, orang yang dia zina itu orangnya yaitu 2, 3, 4 atau 5 kali, tapi dengan satu orang itu, ya nikahnya dengan orang itu. Kalau tidak mau, nikah saja sama orang-orang musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina, la yankihuha illa zanin, juga tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah kecuali dari orang yang berzina pula. Au musyrik, atau orang musyrik. Wa hurrima, kata Allah, dan diharamkan perempuan atau laki-laki yang berzina, dzalika 'alal mu'minin, diharamkan menikah dengan orang-orang yang beriman. Tidak boleh, kecuali kalau laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina itu betul-betul taubat dengan taubatan nasuha. Karena tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Semua kita punya masa lalu. Saya punya masa lalu, ibu-ibu punya masa lalu, bapak-bapak punya masa lalu, mas-masnya, semuanya punya masa lalunya sendiri-sendiri. Tidak ada manusia yang putih bersih kecuali Nabi Muhammad SAW yang maksum. Semua manusia punya masa lalunya sendiri-sendiri. Ada yang masa lalunya sebagai pezina, ada yang masa lalunya sebagai penjudi, ada masa lalunya yang sebagai pendurhaka kepada orang tua, ada masa lalunya yang durhaka kepada suami, ada masa lalunya yang menelantarkan anak, ada masa lalunya yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ada masa lalunya yang menipu dalam jual beli, ada masa lalu yang begini. Masing-masing kita punya masa lalu sendiri-sendiri. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika kemudian menjelaskan bahwa setiap orang itu punya masa lalunya sendiri-sendiri. Bahasa Rasul, kullu bani Adam khata, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti punya salah. Bahasa kita pasti punya masa lalu. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang punya masa lalu kelam itu, sebaik-baik mereka adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah tidak menganggap dosa masa lalu kita. Dengan syarat taubat kita adalah taubat yang benar, bukan taubat astagfirullah wis rampung. Tidak, dia betul-betul menyesali perbuatannya. Dia betul-betul kemudian berjanji untuk tidak kembali kepada dosanya, bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Berapa dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni? Allah berfirman, jami'a, semua dosa Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka setiap manusia memiliki lembaran kelam dalam hidupnya. Tinggal apakah dia mau melanjutkan kekelaman itu menjadi hitam legam atau mau menghapusnya menjadi putih bersih. Masing-masing kita punya masa lalu sendiri-sendiri. Nah, orang yang kemudian berzina, dia tidak mau bertaubat dari zinanya, bahkan dia masih melestarikan zinanya, maka dia haram
menikah dengan orang mukmin yang tidak berzina, haram, tidak boleh. Kalau dia pezina, dia masih eksis dalam zinanya, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menikah dengan orang yang mukmin, tidak boleh. Orang mukmin yang tidak berzina tidak boleh. Menikahnya kepada siapa? Ya kepada orang yang juga masih suka berzina. Maka inilah yang kemudian ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ketiga. Kemudian dalil yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi betapa besarnya dosa zina. Kalau dalil yang keempat menunjukkan bahwa zina itu dosanya besar sampai Allah haramkan dia menikah dengan orang mukmin, berarti betapa besarnya dosa zina. Sampai nggak boleh bersatu dengan orang mukmin dalam ikatan pernikahan. Saking besarnya dosa zina. Oleh karena itu ya bertaubat bagi orang yang barangkali kemudian pernah Allah Subhanahu wa taala uji dengan terjatuh dalam berzina. Kemudian dalil yang keempat yang kemudian diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi tentang bagaimana besarnya dosa zina. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasu'ila, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyudzanbi a'zam, dosa mana yang paling berat, paling besar ya Rasul? Ya Rasul, dosa yang paling besar itu dosa apa? Ini pertanyaan sahabat kepada Rasul. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan bagaimana sabda Nabi menjawab pertanyaan seorang sahabat ini. Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu ada tandingan, padahal Dia Allah yang telah menciptakan kamu. Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tandingan, ada tandingan. Engkau menjadikan Allah punya tandingan. Artinya dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sebagaimana di awal-awal kita sampaikan tadi. Padahal kamu tahu bahwasanya Allah itu yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki kamu, yang memberikan hidup kamu, yang memberikan kesehatan kepada kamu. Kamu tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, tapi kamu menyembahnya justru kepada selain Allah. Maka itu dosa paling besar, yang tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu. Kemudian yang kedua, qala tsumma ayyun. Kemudian sahabat itu bertanya, tsumma ayyun. Kemudian apalagi ya Rasul setelah dosa menyekutukan Allah? Dosa apa yang besar di bawah, levelnya di bawah kesyirikan itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, antaqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Dalam riwayat yang lain, khasyata ayyakula ma'aka. Kamu membunuh anakmu, alasannya adalah khasyata ayyat'ama ma'aka. Kamu takut anakmu akan makan bersama kamu. Artinya apa? Ada seorang tua yang membunuh anaknya dengan alasan khawatir mengurangi jatah rizki orang tua. Itu dosanya berlipat. Karena di sini terkumpul dua dosa besar semua. Yang pertama dosa membunuh. Padahal membunuh yang biasa saja itu hukumnya dosa besar banget. Apalagi membunuh, ditambah alasan membunuhnya karena dia khawatir rizkinya berkurang karena punya anak. Dia khawatir rizkinya berkurang kalau punya anak. Ini dosa yang berlipat. Karena dosa pertama adalah dosa membunuh, dosa yang kedua dia tidak percaya dan tidak punya iman kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rizki. Tidak percaya atas rizki dari Allah, itu dosa besar. Apalagi kemudian itu menjadi alasan membunuhnya orang tua kepada anak.
maka ini dua dosa yang berkumpul dalam satu dosa. Maka dosa ini levelnya di bawah kesyirikan. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ayyun ya Rasul?" Kemudian dosa apa lagi yang levelnya setelah itu? Rasulullah bersabda, "Antuzaniya halilata jarika." Berzina dengan istri tetangga. Itu dosa besar berlipat-lipat. Zina itu dosa. Zina itu dosa besar. Apalagi dengan istri tetangga lebih besar. Kenapa? Sama. Karena di sini terkumpul dua dosa. Dosa pertama, dosa zina itu sendiri, yang ini dosa besar. Dosa yang kedua, dia menyakiti tetangga. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa orangnya yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu. Jangan sakiti tetangga. Loh, dia menyakiti tetangga dosa, dan cara menyakiti tetangganya dengan menzinai istrinya. Nikulah cara menyakiti tetangga yang sangat menyakitkan. Kayak ngunek-unek ke tonggo maupun pun marai, serik. Kemudian mengambil tanah tetangga ya marai, serik. Apalagi nyerek ke tetangga dengan cara menzinai istrinya. Itu dosa yang bertumpuk-tumpuk, dan ini levelnya lebih besar dosanya daripada zina biasa. Maka Imam Adz-Dzahabi menuliskan dalam judul tadi bahwa dosa zina yang satu itu besarnya atau apa? Dosanya ada yang lebih besar daripada zina yang lain. Sama-sama zina, cara melakukannya sama, tapi yang satu berzina dengan orang lain, yang satu berzina dengan istri tetangga. Maka itu dosanya lebih besar. Nek ngono aku arek zina karo wong liya wae, ampun. Dosa besar juga, tapi lebih besar juga berzina dengan istri tetangga. Napa malih tetangga pinggir rumah? Pinggir rumah niku napa? Pinggir rumah, rumahnya kemudian samping rumahnya. Yang ini tetangga paling dekat. Padahal tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Wal jari dil kurba wal jaril junub. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Semakin dekat tetangga kita, semakin dia berhak untuk menerima hak tetangga dari kita. Kemudian dia berzina dengan istri tetangganya, mentang-mentang tetangganya ini kemudian sedang kerja di luar negeri, tidak pulang-pulang selama 1 tahun. Kemudian dia, wah iki ayu mesak ke nganggur, ono wedok nganggur ke ora maneman, datang dizinai, dosa besar. Dosanya dosa besar. Karena dia berzina dan kemudian dia menyakiti tetangga dengan penyakit, dengan memberikan sakit yang sesakit-sakitnya. Napa malih istrinya tetangga juga mau, itu lebih parah lagi. Apakah ada yang seperti itu? Ada, Pak. Enten. Kalau Rasul bersabda seperti ini memang berarti memang ada. Kemudian Rasul sampai mewanti-wanti. Lawang enten kok. Kisah nyata. Kisahnya betul-betul nyata. Yang saya dapat cerita dari istri saya. Betul-betul nyata karena istri saya tahu sendiri orangnya. Jadi ada suami istri. Kemudian istri ini punya adik perempuan, gitu. Kemudian adik perempuan ini tinggal bersama kakaknya. Berarti 3, ada suami, ada istri, dan adik ipar dari laki-laki atau adik kandung dari perempuan. Ternyata perempuannya kerja di luar negeri. Pun sakit bayang kiki Mbak. Istrinya pergi ke luar negeri, kemudian setelah pergi ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama, ternyata ini adik perempuan ini ternyata punya anak.
padahal belum menikah. Anak dari siapa? Ternyata dari laki-laki ini, suami perempuan ini. Perempuannya pulang, ya sudah, akhirnya bercerai dengan suaminya, dan suaminya kemudian menikah dengan adiknya. Ini kisah nyata, ibu bapak. Maka Rasul sampai bersabda, di antara dosa yang sangat besar itu adalah kemudian ketika dia berzina, tapi zinanya dengan tetangga. Ini level zinanya, level zina yang berat. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan tulisan beliau, mengungkapkan dalil bagaimana besarnya dosa zina. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu berzina hina yazni, ketika dia melakukan zina, wa huwa mu'min, sementara dia adalah orang mukmin. Tidaklah orang yang berzina itu berzina ketika dia melakukan zina sementara dia adalah orang mukmin. Artinya apa? Orang mukmin itu tidak pantas untuk zina. Wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Dan orang yang mencuri itu tidaklah dia mencuri ketika dia mencuri sementara dia adalah mukmin. Artinya orang mukmin itu sebenarnya tidak mungkin mencuri. Orang mukmin itu sebenarnya tidak mungkin berzina. Sebenarnya secara idealita itu tidak mungkin, tapi ternyata realitanya mungkin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang minum khamr ketika dia minum sementara dia adalah orang mukmin. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Az-Zahabi, yang tadi ini adalah catatan kaki yang kita lewati ini, tulisannya kecil-kecil. Kita pada matan hadisnya. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan dalil yang kemudian beliau ungkap untuk menjelaskan betapa besarnya dosa zina. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zanal abdu, apabila seorang hamba berzina, sedang berzina, kharaja minhul imanu, maka imannya keluar dari dirinya. Fakana alaihi kadzullah, seakan-akan di atas orang itu ada awan, ada naungan yang menghalangi antara dia dengan iman. Seolah-olah imannya tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Idza, apabila zanal abadu, seorang hamba berzina, kharaja minhul imanu, maka keimanan itu keluar dari diri orang tersebut. Fakana alaihi kadzullah, seolah-olah di atas orang itu ada naungan, ada penghalang. Fa idzan qala minha, apabila dia telah meninggalkan zina, selesai zina, meninggalkan zina, raja'a ilaihil imanu, maka iman kembali kepada dirinya. Maka ketika berzina itu seolah-olah dia tidak punya iman. Saking besarnya dosa zina, sampai Allah, sampai Rasul menjelaskan seolah-olah dia tidak punya iman kalau dia sedang berzina. Tidak ada iman, seolah-olah. Saking besarnya dosa zina. Fa idzan qala minha, apabila kemudian telah hilang atau telah berhenti dari zinanya, raja'a ilaihil iman, maka iman kembali kepada dirinya. Hada ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang selanjutnya yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi, wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man zana, siapa orangnya yang berzina, au syaribal khamra, atau dia meminum khamr, naza'allahu minhul imanah, maka Allah cabut keimanan dari dirinya. Kama yakhla'ul insanul qamisa, sebagaimana manusia
melepas pakaian dari dirinya, min roksi, dari kepalanya. Siapa orangnya yang berzina atau minum khamr, maka Allah melepaskan keimanan dari dirinya sebagaimana manusia melepaskan pakaian melalui kepalanya dilepas hingga dia tidak punya pakaian. Seolah-olah seperti itulah ketika seorang berzina, maka Allah melepas keimanan dari dirinya seolah-olah dia tidak punya atau tidak ada keimanan. Isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Kemudian dalil yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan betapa besarnya dosa zina, waqala, dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, thalathatun, ada 3 kelompok, la yukallimuhumullah, yang Allah tidak ajak bicara yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada 3 kelompok yang Allah tidak ajak bicara. Wala yuzakihim, Allah tidak menyucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau memandang mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. 4 ancaman sekaligus dalam satu hadis. 1, Allah tidak mengajak bicara orang itu. 2, Allah tidak menyucikannya. 3, Allah tidak mau memandang orang itu. Dan yang keempat, bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 kelompok yang mendapatkan 4 ancaman itu? 1, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ini levelnya lebih besar daripada pemuda yang berzina. Orang muda berzina dosa besar. Orang tua berzina lebih besar dosanya. Wong wis tuwa kaya saya kober-kobre zina. Ngoten iki kepasan. Nek ngono mumpung isih enom tak? Mboten juga. Mumpung isih enom tak zina, ndak, dosa besar. Tapi ketika sudah sepuh berzina lebih besar. Yang kedua yang mendapatkan 4 ancaman itu, wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta. Lawang ora dadi pemimpin wae berdusta dosa, apalagi menjadi pemimpin yang berdusta. Karena efeknya itu luas. Kalau orang berdusta dengan 1 orang, maka efeknya ke situ. Tapi kalau pemimpin berdusta, maka efeknya ke semua rakyat. Wa'ailun mustakbir, yang ketiga yang mendapatkan 4 ancaman itu, ail, orang miskin, mustakbir, sombong. Miskin, sombong, dosa besar. Kaya, sombong, besar dosanya. Tapi lebih besar lagi miskin dan sombong. Orang kaya disombongkan, ada yang disombongkan. Lah wis miskin, rada apa-apa sombong. Apanya yang mau disombongkan? Kebangetan. Sama dibalik, orang miskin pelit dosa, orang kaya pelit lebih dosa. Kenapa? Orang miskin pelit karena memang tidak punya. Jadi mau mengeluarkan itu betul-betul mikir, saya harus begini, besok saya butuh ini, betul-betul mikir. Orang kaya hartanya sisa, kikir, kebangetan. Sama dibalik, mati, bukan, laptop saya masih nyala. Jadi ini yang kemudian 3 kelompok orang yang kemudian tidak diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan, tidak Allah pandang, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini terdengar sepele, tapi ngeri luar biasa. Di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah, itu siksa yang tidak main-main. Bayangkan kerja bakti RT, 1 orang datang kerja bakti di situ, tidak ada 1 pun orang yang sapuaruh, ngaruhi mboten, nyalami mboten, menyapa mboten, senyum mboten kepada 1 orang itu. Bagaimana perasaan 1 orang itu? Aku salah opo? Teko ya wis gasik, kerja bakti mesti mangkat. Kenapa saya seperti ini kan oleh masyarakat? Tidak diajak bicara oleh masyarakat. Itu sedihnya luar biasa. Apalagi kalau di akhirat yang tidak mengajak bicara itu adalah Allah. Yang kedua, wala yuzakihim, tidak disucikan oleh Allah.
Padahal senantiasa kita berdoa bagi yang menggunakan doa iftitah ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikan aku dari segala dosa-dosaku sebagaimana Engkau sucikan pakaian putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barat. Ya Allah, basuhlah aku dari semua dosa-dosaku dengan air salju embun. Nah, kita doa setiap hari seperti itu, tapi di sini dia tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pandang kepada dia, dan bagi mereka adab yang pedih. Orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka ini juga level zina yang lebih, yaitu orang sepuh berzina. Kemudian dalil yang kemudian diungkap oleh Imam Az-Zahabi ada banyak. Langsung kita pada penutup bab ini yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Sebentar. Langsung kepada penutup. Bergimauan golai suwi. Wa a'dhamu zina, dan zina yang paling besar dosanya, ini level zina yang paling besar. Tidak ada zina yang di atasnya, ya enggak. Ini semua zina itu levelnya di bawah ini. Zina yang paling besar, wa a'dhamu zina, ini kata Imam Az-Zahabi, az-zina bil zina dengan ibu kandung. Ini level zina yang besar. Wal ukhat, atau zina dengan saudari kandung. Saudara perempuan kandung. Wa mra'atul ab, atau berzina dengan istri bapak. Misalnya kemudian bapak ini kemudian istrinya meninggal, kemudian menikah lagi. Anak dari istri yang pertama ini kemudian berzina dengan istrinya bapak yang kedua, misalnya. Maka dia dosa besar, berzina dengan istrinya bapak. Wabil maharim, dan berzina dengan mahram, dengan bule, dengan bude, baik bule dari pihak ayah maupun bule dari pihak ibu, baik bude dari pihak ayah maupun bude dari pihak ibu. Maka ini level zina yang besar, zina dengan yang ada mahramnya. Jangankan zina, lawang menikah saja haram. Menikah yang aslinya pada umumnya itu halal menikah, tapi kalau menikahnya dengan mahram, ya haram, namanya saja mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi, bukan muhrim, nggih. Kalau muhrim itu artinya orang yang memakai pakaian ihram. Itu namanya muhrim. Aja ngemek-mek dudu muhrim. Ya pancen dudu muhrim melawang orang nggawa pakaian ihram. Bukan mahram, tapi nggak masalah, itu hanya sebuah istilah saja. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan dengan ungkapan yang betul sesuai bahasa Arab, muhrim itu artinya orang yang memakai pakaian ihram haji. Orang yang haji itu namanya muhrim. Nah, mahram itu orang yang haram dinikahi. Maka menikah saja dengan mahram haram, apalagi berzina dengan mahram. Ini besar dosanya. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Sudah lewat waktu isya sebentar. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menghindarkan kita dari perbuatan zina, serta menghindarkan kita dari segala dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu sebagai dosa, hingga kemudian Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang saleh, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan kita bersama para nabi, para rasul, para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para solihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.